Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Komisi 3 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR Banjarmasin. Rapat terkait evaluasi terkait penyelesaian pengerjaan berbagai proyek yang tersebar di Kota Seribu Sungai ini dilaksanakan di ruang Komisi 3 Kantor DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Senin 11 Desember 2023. Komisi 3 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR Banjarmasin. Rapat terkait evaluasi penyelesaian pengerjaan berbagai proyek yang tersebar di Kota Seribu Sungai ini dilaksanakan di ruang Komisi 3 Kantor DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Senin 11 Desember 2023. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, Wetakwani Prima TV memadahkan, rapat evaluasi penyerapan APBD tahun 2023 ini hanya untuk memastikan kegiatan pekerjaan yang dilakukan Dinas PUPR Banjarmasin memasuki akhir tahun 2023. Konsentrasi dari Komisi 3 diantaranya beberapa pembangunan yang hingga kini masih belum tuntung. Namun dari hasil dengar pendapat bila proyek tersebut masih bisa diselesaikan di akhir tahun 2023 sesuai dengan kontrak walaupun terdapat berbagai kendala di lapangan. Politisi Partai Amanat Nasional ini menyatakan bila penyerapan APBD tahun 2023 yang dilakukan Dinas PUPR Banjarmasin sudah sesuai harapan. Sesuai kontrak, artinya kan kalau ini tidak selesai nanti kan akan ada tahapan berikutnya kan. Terus dari pembangunan fisik itu ada sekitar 72,61% yang sudah diselesaikan per hari ini. Artinya masih ada 28% sekian yang masih dalam proses. Nah, 72 tadi itu untuk jumlah paket berapa, Pak? Jadi 72% itu terbagi dari beberapa bidang. Ya. Ada bidang cipta karya, ada bidang jembatan dan jalan, ada drainase, ada sungai. Kalau kumulatifnya dia kumulatifnya jumlah seluruh tadi itu yang misalnya sedang 100. dikerjakan. Jumlah paketnya pada berapa, Pak? Yang sedang dikerjakan yang 28% ini tinggal sekitar 10 paket kayaknya yang masih dalam tahap ya. Di antaranya pembangunan aksesoris jembatan Pasar Lama. Itu kan menunggu instalasi dari PLN. Terus itu jembatan 01 Mantuil Alinaya itu tinggal tahap oprit dan finishing. Terus itu jembatan 03 Mantuil itu memang ada rehab, di situ ada perbaikan. Nah, itu di sisi sebelah kanan sama tinggal oprit dan dikalkulasi itu karena itu sistemnya pengecoran, artinya kan menunggu cor itu kering di sebelah baru bisa di tahap berikutnya. Makanya di situ nanti yang akan kita sidak di hari Rabu mendatang. Nah, kita akan lihat apakah sesuai dengan apa yang disampaikan. Terkait dengan minimnya anggota Komisi 3 yang turut serta membahas evaluasi jelang akhir tahun ini, menurut Afrizaldi, bila anggota lainnya memiliki agenda masing-masing, baik yang sudah berschedule ataupun dadakan. Namun mereka sudah menginformasikan ketidakhadiran dalam rapat ini. Afrizaldi menyatakan bila rapat ini tetap harus dilaksanakan karena perintah dari Ketua DPRD Banjarmasin. Pak Rija, ketika rapat ini hanya dihadiri beberapa orang itu berpengaruh lah Pak Rija dengan rapat itu sendiri? Berpengaruh terhadap marwah rapat itu saja sebenarnya. Tapi dalam substansinya memang tidak berpengaruh. Artinya kan dalam rapat ini kita mendengarkan evaluasi dari dinas. Setelah tahap evaluasi itu kita akan melihat nanti nih hasil evaluasi ini apakah kita tinjau, apakah kita akan tidak lanjut, ada bermasalah atau tidak. Kalau memang tidak ada bermasalah kan ini kan sifatnya hanya mendengarkan informasi dari mereka. Jadi kalau menurut saya ketidakhadiran kawan-kawan dalam hal ini cuma mengurangi marwah dari komisi itu saja, tapi tidak mengurangi dalam substansi pembahasan rapat. Hasil itu memang di-share ke Pak Rija? Hasil rapat memang di-share ke dia, memang tahu mereka hasil rapat dibikin notulen dan diserahkan ke Ketua DPR.
Tapi mereka yang tidak hadir akan tahu juga pada jalan. Akan tahu nantinya. Cuman ya mereka kekurangan mereka tidak akan bisa ikut mengeluarkan aspirasi dan pendapatnya. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin, Thomas Sigit Mugiarto menyatakan, secara teknis sebertaan proyek pengerjaan bisa terselesaikan di akhir tahun 2023. Namun pengerjaan sedikit mengalami keterlambatan dikarenakan harus melakukan koordinasi dengan pemilik utilitas yang berada di kawasan tersebut, diantaranya PLN, PT Air Minum, One Telkom, agar meminimalisir kerusakan yang diakibatkan dari pengerjaan proyek tersebut. Permasalahan yang kita hadapi di dalam pelaksanaan pekerjaan, di antaranya ya kan kita ada koordinasi dengan pemilik utilitas di lokasi pekerjaan seperti PLN, PDAM, kemudian Telkom. Kenapa? Karena kita perlu waktu ya, di lokasi pekerjaan untuk meminimalisir kerusakan terhadap utilitas yang ada, sehingga di situ ada waktu yang diperlukan sehingga kita ada sedikit perlambatan di dalam pelaksanaan pekerjaannya. Tapi sudah kami sampaikan tadi juga dengan para kabin bahwasanya sampai dengan tanggal 30 Desember semua paket pekerjaan yang diamanahkan kepada Dinas PUPR itu bisa diselesaikan. Jadi bukan berarti pekerjaan kita ini terlambat, tapi karena memang secara kontrak itu berakhir ada yang di atas tanggal 15 Desember. Ada jumlah berapa banyak paketnya itu Pak? Secara umum memang target 100% itu kita masih di sekitar 84%. Jadi masih ada 20% yang harus kita kejar untuk diselesaikan di tahun di akhir bulan ini. Pak, ada jumlah proyeknya Pak, ada berapa Pak? Kalau jumlah proyek masing-masing bidang sih ya. Cuma memang secara umum aja ya. Secara umum aja. Gini, kita kan apa aja? Kalau jumlah totalnya berapa? Di atas 50, di atas 50 Pak. Di atas 50 sih ya kalau jumlah paketnya itu. Di atas 50. Di atas 50 paket.